Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi sedikit pengetahuan ataupun pemahaman tentang sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20 sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu merupakan sifat-sifat yang dimiliki, yang sudah pasti dimiliki oleh Allah. Dan di pembahasan ini sifat wajib Allah itu dibagi menjadi 4 bagian, yang mana 4 bagian itu terdapat beberapa sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang pertama, di situ ada nafsiyah. Nafsiyah itu merupakan sifat Allah yang berkaitan dengan zatnya Allah. Itu yang disebut dengan sifat nafsiyah. Dan yang kedua ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini merupakan sifat yang menolak sesuatu yang tidak layak untuk Allah. Itu sifat salbiyah. Yang ketiga ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini merupakan sifat yang sudah pasti ada pada Allah itu. Sudah pasti jelas-jelas ada, sifat tersebut sudah jelas ada pada Allah. Dan yang terakhir maknawiyah. Maknawiyah ini merupakan sifat yang berkaitan dengan sifat ma'ani tadi. Yang mana sifat ma'ani tadi juga berkaitan dengan sifat maknawiyah. Itulah 4 bagian dari sifat Allah tersebut. Yang mana dari 4 tersebut memiliki beberapa sifat-sifat yang terdapat di dalamnya. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang nafsiyah. Adapun sifat yang terdapat pada nafsiyah ini hanya satu, yakni wujud. Wujud itu berarti ada. Allah itu ada, yang mana walaupun Allah itu tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita nampak dengan mata kita secara langsung, namun keberadaan Allah itu ada, nyata keberadaannya. Itulah yang disebut dengan wujud. Dan yang kedua ada sifat yang salbiyah tadi. Sifat salbiyah tadi itu ada 5 sifat yang termasuk ke dalam salbiyah ini. Yang mana pertama itu kidam, yang berarti terdahulu. Allah itu lebih dahulu dari terciptanya segala hal yang ada di alam semesta ini, termasuk bumi dan isinya. Allah itu dahulu karena Allah yang menciptakan langit dan bumi ini beserta isi-isinya dan alam semesta ini Allah yang menciptakan. Maka dari itu Allah disebut dengan kidam, terdahulu. Yang kedua ada baqo, kekal. Allah itu kekal, yang mana kekalnya Allah ini ia tidak akan pernah berubah-ubah sampai kapanpun. Sampai hari kiamat Allah itu tetap sama, tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Itu yang disebut dengan baqo, kekal. Yang ketiga ada mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dari yang lain, berbeda dari makhluknya. Allah itu tidak pernah sama dengan makhluknya. Allah itu tidak akan pernah, bagaimanapun kita membayangkan Allah itu, tidak akan ada yang sama dengan Allah tersebut. Yang mana kita selalu memikirkan Allah itu seperti ini, seperti itu semua hanya khayalan kita semata. Namun itu tidak akan pernah sama apa yang sebenarnya terdapat pada Allah itu sendiri. Allah itu berbeda dari makhluknya. Itu yang disebut mukhalafatul lil hawadisi. Yang keempat, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allah itu bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Maksudnya Allah itu bisa mengurusi segala urusannya sendiri, tidak perlu ada bantuan siapapun dari makhluknya. Berbeda dengan makhluknya, yang mana makhluknya contohnya seperti kita manusia itu perlu bantuan dari orang lain, perlu adanya orang lain. Yang mana manusia itu sejatinya makhluk sosial, butuh orang lain dan butuh bantuan dari orang lain. Itulah yang bedanya kita dengan Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak pernah butuh kepada siapapun. Kita lah yang butuh kepadanya. Dan yang terakhir wahdaniyah. Wahdaniyah ini esa. Allah itu esa, yang mana yang dimaksud dengan esa ini yakni satu. Allah itu hanya satu dan tidak pernah ada 2, 3, apalagi 4 dan seterusnya. Kalau Allah itu lebih dari 1, berarti Allah tidak esa. Kalau Allah tidak esa, berarti dia bukan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan wahdaniyah, sifat Allah yang esa. Berarti Allah itu esa, tidak akan pernah ada 2, tidak akan pernah ada yang namanya 3. Allah itu tetap 1. Mustahil Allah itu ada 2, 3 dan selanjutnya. Yang
Masuk kita ke sifat selanjutnya, ini sifat ma'ani. Pada ma'ani ini ada 7 sifat yang terdapat di dalam sifat Allah yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, kudrat, berkuasa. Allah itu berkuasa, yang mana kuasanya Allah itu, ia berkuasa, tidak ada satupun yang bisa menandingi kuasanya Allah. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Siapapun, sehebat apapun makhluknya, tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuasaannya Allah. Itu yang disebut dengan kudrat, berkuasa. Sedangkan yang kedua ada di situ iradat, berkehendak. Allah itu berkehendak, yang mana ketika Allah itu ingin melakukan sesuatu atau ingin berkehendak atas sesuatu, ia tidak pernah perlu izin kepada siapapun. Allah itu bisa berkehendak semaunya, karena tak ada tempat baginya untuk meminta izin, karena semua yang ada di alam semesta ini miliknya. Jadi itu semua atas kehendak dia. Jadi apa yang pun yang ingin dia kerjakan itu bisa ia lakukan secara langsung tanpa ada izin ataupun larangan dari orang lain, dari siapapun, termasuk itu hamba-hambanya atau makhluknya Allah. Yang ketiga ada ilmu, mengetahui. Allah itu mengetahui segala yang ada di alam semesta ini, baik di dalam bumi, di langit maupun di luar angkasa yang luas, yang sangat luas. Dan begitu juga dengan alam semesta ini. Allah itu mengetahui segalanya, seluk-beluk segala macam dari alam semesta ini Allah mengetahuinya. Itu yang disebut ilmu, mengetahui. Dan sifat yang keempatnya yakni hidup. Allah itu hayat yang disebut, yang berarti hidup. Allah itu hidup, yang mana hidupnya Allah ini mampu menghidupi juga. Berbeda dengan kita makhluknya, kita tidak mampu menghidupi. Kita hanya mampu untuk hidup dengan diri kita sendiri, namun belum tentu kita mampu menghidupi. Itu bedanya kita dengan Allah. Sifat Allah itu hidup dan ia mampu menghidupi. Dan yang kelima ada sama, mendengar. Allah itu mendengar segala hal yang ada di alam semesta ini, baik di bumi juga, di langit maupun di luar angkasa. Semuanya Allah mendengar. Tidak ada sedikit pun terlewatkan bagi Allah untuk mendengarkan segala hal yang ada di alam semesta ini. Itu disebut sama, sifat Allah sama, mendengar. Dan yang keenam ada basar. Basar itu melihat. Allah itu melihat segalanya yang ada di alam semesta ini, baik yang nampak secara langsung dengan mata kita walaupun dan yang tidak nampak langsung secara kasat mata. Allah itu melihat segalanya, baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Segalanya Allah bisa melihatnya. Dan yang ketujuh ada kalam, berkata-kata. Allah itu berkata-kata, yang mana perkataan Allah itu merupakan firman-Nya. Firman-Nya yang mana firman-Nya Allah ini merupakan kalamullah, yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Selanjutnya ada selanjutnya sifat maknawiyah. Pada sifat maknawiyah ini juga terdapat 7 sifat Allah yang terdapat dalam sifat maknawiyah ini. Yang pertama ada qadiran. Qadiran itu merupakan maha berkuasa. Allah itu maha berkuasa, yang mana berkuasanya Allah itu atas segala hal di alam semesta ini. Diibaratkan, jika dicontohkan seperti seorang pemimpin, ia berkuasa atas daerah yang ia pimpin. Begitu juga Allah berkuasa atas alam semesta ini. Jadi tidak ada yang berkuasa selain Allah, hanya Allah yang berkuasa di alam semesta ini. Selanjutnya muridan. Yang kedua muridan, maha berkehendak. Allah itu maha berkehendak, yang mana kehendaknya Allah ini tidak ada seorang pun yang dapat melarangnya, yang dapat menghalanginya. Kehendaknya Allah ini pasti terjadi. Kun fayakun. Jika Allah mengatakan terjadilah, maka terjadilah. Itulah kehendak Allah. Yang selanjutnya ada aliman, maha mengetahui. Allah itu mengetahui segala hal. Berbeda dengan kita.
pengetahuan kita itu terbatas, namun Allah tidak terbatas. Pengetahuan Allah itu tidak akan pernah terbatas. Berbeda dengan kita tadi, kita itu pengetahuan kita itu memiliki keterbatasan atau memiliki, yang jelas memiliki keterbatasan pengetahuan makhluknya, kita sebagai manusia. Yang selanjutnya, Hayyan, maha hidup. Allah itu maha hidup. Yang mana tadi Allah itu maha hidup, mampu menghidupi makhluk-makhluknya di bumi, makhluk-makhluknya di alam semesta ini, baik menghidupi tanaman, baik menghidupi hewan-hewan, termasuk juga mampu menghidupi manusia. Selanjutnya ada situ Sami'an. Sami'an itu maha mendengar. Allah itu maha mendengar segala percakapan, setiap percakapan ataupun setiap ucapan dari makhluknya, baik itu setiap ucapan ataupun percakapan dari hewan, dari jin, kalangan jin, maupun manusia sekalipun, walaupun itu diucapkan secara bisik-bisik atau tidak terdengar, Allah itu mendengar segalanya, yang apa yang diucapkan oleh makhluknya. Dan yang keenam ada basiran, maha melihat. Allah itu maha melihat segalanya yang ada di alam semesta ini. Tidak ada sedikit pun yang Allah itu tidak bisa yang ia lihat. Allah itu bisa melihat segalanya yang tersembunyi sekalipun, bahkan sampai ke lubang semut pun Allah bisa melihatnya. Bagaimana keadaan setiap makhluknya, Allah itu melihat semuanya. Itu yang disebut dengan maha melihat, basiran. Yang terakhir, yang ketujuh di situ ada mutakalliman, maha berkata-kata. Allah itu berkata-kata, maha berkata-katanya Allah itu merupakan firman-Nya Allah, yang firman-Nya Allah itu merupakan kalamullah, dan kalamullah ini dituangkan ke dalam Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Qur'an ini kita jadikan sebagai pegangan hidup ataupun pedoman hidup kita untuk selamat dari dunia dan akhirat. Dan mungkin itulah yang dapat saya sampaikan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.